Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Jakarta. Saya Sam, RTHK Radio Television in Hong Kong. Yeay, ketemu lagi sama Sam. Sam, Senang sekali ya. senang banget Happy ya. Selalu pagi senang hari ini. kalau ketemu Sam. Walaupun waktu itu juga baru ketemu Sam sih baru sebulan yang lalu ya. Mungkin Sam kalau di Indonesia tuh ada buah nggak sih yang benar-benar harus dimakan gitu, atau yang pingin banget dicicipin karena nggak ada di Hong Kong? Ada nggak sih kayak gitu? Ada buah jagung. Emang jagung buah ya? Sekarang bukan sayuran. jagung dibikin buah. Oh, Bisa dimakan mentah. oh iya, itu adanya di Indonesia. Di Indonesia. Buah dari Indonesia, jagung? dari Bogor, dari Tapos. Walah, aduh, ternyata aku yang ada di sini nggak Sekar tahu. harus cobain nanti. Apa bedanya sama jagung biasa? Nanti saya suruh dropping ke RRI dah. Waduh, asik banget. Makasih loh sebelumnya, ini yang dengerin pada ngiler nggak? Pada ngiler nggak nih? Iya, bayangin bisa makan jagung mentah. Ya, wah. Oh, sama sebonggol-bonggolnya bisa dimakan? Itunya jangan dimakan. Oh, enggak ya. Ini aja. Oh, saya baru tahu ternyata ada buah jagung. Oke, tapi ngomong-ngomong mengenai buah-buahan ya. Kita tuh sebenarnya di Indonesia tuh cukup bersyukur banget karena ada buah-buahan tropis yang nggak dimiliki oleh negara lain, yaitu buah rambutan. Jadi ternyata Sam, orang Amerika Serikat katanya tergila-gila loh sama rambutannya kita. Mereka beli 500.000 per kilo, padahal kita sekilo paling-paling berapa sih? 10.000 kali ya kalau lagi 10.000 kan? Kalau lagi musimnya tuh semurah itu. Ternyata orang Amerika Serikat tuh bener-bener suka sama rambutan. Dan menurut data dari BPS di tahun 2023 ada 5 negara importer utama rambutan asal Indonesia, yaitu Singapura, Uni Emirat Arab, Inggris, dan juga Malaysia. Tapi saya juga pernah makan rambutan Indonesia tuh di India loh. Oh ya? Iya, itu juga ada, tapi nggak tahu ya apakah itu didatangkan dari Indonesia atau mungkin dari negara lainnya. Itu sih. Diaspora itu yang dia makan itu ya. Orang bule-bulenya mungkin nggak tahu. Tadi serambutan. Iya, kok serem ya ada bulu-bulunya gitu kan ya. Terus makannya gimana ini? Lebih banyak bijinya gitu kan. Namanya Itu. hairy fruits. Hairy fruits. Itu sih kayaknya sih saya sengidam-ngidamnya nggak mau deh beli rambutan 500.000 karena udah tahu aslinya 10.000. Keseruan dari Indonesia ini nih soal si rambutan. Kalau di Hong Kong ada cerita apa? Hong Kong ini ada Hong Kong Winter Fest ya, itu 22 November sampai 1 Januari ya, mungkin musim dingin ya, jadi Winter Fest ya nggak apa di Hong Kong the holiday season ya nggak, banyak macam-macam, jadi ada Christmas ya nggak, shopping, terutama teman-teman semua dari Indonesia yang mau shopping, yang just tip ya nggak bisa datang ke Hong Kong, lagi pas sale. Wih, apalagi Disneyland itu pasti yang paling merayakan Christmas nggak sih? Begitu Betul. terasa di Disneyland ya. Sangat bagus ya dekorasinya, terutama ya lampu-lampu ya di central government, di daerah sentral itu pasti ada Christmas tree yang tinggi gitu, biasa ya kayak tahun-tahun sebelumnya tuh Christmas with lights ya. Oke. Berarti siap-siap nih ya kalau tema-temanya Disney Princess itu biasanya si Anna dari Frozen kalau untuk mulai-mulai di bulan Desember ya, karena sesuai dengan temanya. Ya, selalu meriah. Jadi Winter Fest itu di shopping mall semuanya dekorasinya bagus-bagus. Terutama lampu di setiap gedung ya, jadi Hong Kong side bisa lihat ke Kowloon ya, itu dekorasi Christmas ya. Kowloon side lihat ke Hong Kong, gedung-gedungnya didekorasi dengan lampu-lampu Christmas juga. Jadi dari semua sisi tuh sebenarnya tuh bagus banget, cantik banget. Jadi kalau saya boleh saran ya, PMI orang-orang Indonesia yang ada di sana tuh boleh banget bikin video-video
yang kemudian biasanya tuh mendapatkan banyak banget viewersnya atau banyak banget yang likes. Dan kalau penasaran gimana sih cara bikin videonya yang bagus, nah ini nih, saat ini nih saya mau mengajak narasumber kita nih. Namanya adalah Deki Tri. Beliau ini, Mas Deki ini adalah seorang travel blogger. Jadi karena saya kenal nih ya, untuk bikin videonya tuh cepat banget nih Mas Deki. Jadi dalam beberapa saya juga harus waktu belajar tuh, nanti. biar saya bisa langsung jadi influencer juga, jadi KOL di bidang travel ya. Jadi nggak mau kalah sama Mbak Agita nanti ya, followersnya juga langsung puluhan ribu. Tapi nanti setelah satu buah lagu berikut ini, jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Lepaskan, lepaskan, tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Salju berkilau merendam malam tanpa jejak terlihat. Aku bagaikan ratu di kerajaan terasing. Angin menderu bak badai dalam diri. Tak sanggup lagi ku pertahankan. Jangan biarkan mereka lihat. Jadilah seperti yang diharapkan. Sembunyikan yang sebenarnya. Sekarang mereka tahu. Lepaskan, lepaskan, tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Di sini ku berdiri. Lepaskan, lepaskan, rasa dingin tak pernah menggangguku. Buat jarak untuk menjauh, ku jauhkan masalahku. Takut yang dulu ku rasa kini tak ada lagi. Jauh di atas tipisnya udara ku bernafas. Ku tinggalkan kenangan, tapi ku tak menyesal. Lepaskan, 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 ku berpaling menjauh. Di sini ku berdiri. Lepaskan, lepaskan, rasa dingin tak pernah menggangguku. Berdiri, membeku di hidup yang ku pilih. Ku buang masa lalu, tak terkubur di salju. Terkubur di salju. Lepaskan, lepaskan, tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Di sini aku berdiri. Lepaskan, lepaskan, rasa dingin tak pernah menggangguku. Berdiri, membeku di hidup yang ku pilih. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Di sini berdiri. Lepaskan, 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 lepaskan. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Tadi kan kita sudah ngobrolin ya kalau di Hong Kong itu tuh di bulan-bulan ini tuh lagi cantik-cantiknya. Tapi kalau mau bikin video yang bagus tuh gimana sih? Itulah kenapa kita udah sama Mas Deki, seorang travel blogger, dan kita beruntung banget Sam ada Mas Deki di sini karena namanya travel blogger tuh biasanya tuh jalan-jalan terus kemana-mana. Jadi saya ngeledekinnya biasanya di bandara sih, lebih seringnya di Bandara Soekarno-Hatta ya. Keluar masuk bandara ya. Deki apa kabar? Halo, halo Mas Sekar. Sehat-sehat Sam. ya? Halo Sehat-sehat, Deki. alhamdulillah. Saya boleh panggil Deki aja ya. Boleh. Ni hao Hong Kong. Deki apa Diki? Deki. Deki. Pakai E. Deki. Oh, Deki. Deki, Oke. iya udah dari mana aja nih kemarin? Aku sempat lihat ke ini ya, mana Vietnam, terus ke Bangkok ya, terus Brunei ya paling sering ya. Ke Hong Kong udah pernah belum nih? Nah, pas banget aku belum pernah nih ke Hong Kong. pengen banget ke Hong Kong, pengen explore daerah Kowloon, pengen pengen ke bukit-bukit itu. Teng. Mm-mm. Naik teng. Nah Jangan itu lupa naik teng. teng-tengnya tuh ikonik banget dari Hong Kong. Betul. Tapi walaupun belum pernah ke Hong Kong ya Sam ya, Deki ini udah tahu ya tentang Kowloon, tentang teng-tengnya gitu ya. Travel blogger memang. Sebagai blogger tuh harus dibaca dulu. Iya, harus. At least kalau udah kesana udah tahu nih mau bikinnya gimana gitu. Iya benar. Betul. Jadi intinya memang riset dulu gitu ya. Bener-bener karena beriset juga, terus sekarang kan banyak ya dari konten social media. Jadi kita bisa lihat kayak teman-teman yang lagi di sana, atau memang istilahnya kalau kita lewat gitu kontennya ya, itu bisa kita jadi inspirasi. Nanti kalau mau ke Hong Kong aku mau ke sini gitu. Oke, Sam ada yang mau ditanya? Iya. Udah berapa lama jadi blogger ini travel? Aku konten di blog tuh udah sebenarnya kalau kenalan dari blog tuh udah lama, dari SMP sekitar 2009, 2010 tuh udah main blog. Tapi dulu isinya cuma kayak day in my life, terus kayak nggak, isinya tuh curhatan kayak gitu-gitu. Jadi makanya dulu tuh medianya masih jadi media curhat lah. Dulu kan sosmed tuh sesuatu yang baru ya. Jadi kita mencoba semuanya dari Facebook, Twitter, Friendster sampai ke blog. Dari awalnya kayak gitu, terus baru mulai seriusin lagi tuh sekitar 2018. Waktu lulus kuliah itu kayak semacam, karena aku dulu kuliah di jurusan digital communication, jadi tuh blog tuh jadi salah satu medium aku juga buat nugas lah waktu itu. Jadi sempat kepikiran apa aku lulus kuliah jadi blogger aja ya sebelum kerja yang lebih ini. Jadi kemarin sempat ngisi blog juga buat bikin itinerary, buat bikin kayak misalnya itinerary 5 hari 4 malam di Singapura budget 2 juta. Dulu tuh aku bener-bener detail kalau nulis di blog. Kalau sekarang kan sebenarnya tetap sama media, misalnya kayak itinerary 24 jam di Malaysia kemana aja ya kayak gitu. Cuma dulu media lebih detail karena tulisan kan. Karena aku juga basicnya suka nulis. Jadi di blog tuh jadi lebih detail dan kita bisa lebih sharing kayak budget yang lebih ada realistis lah. Kalau di video kan, bentuk video kita terbatas ya, cuma misal maksimal 90 detik kayak gitu. Hong Kong kalau 2 juta. Wah, nggak bisa sih. One way. One way bisa. One way. Bisa sih Sam, tapi nginepnya di rumah Sam kayaknya bisa. Iya benar. Saya mau tanya Deki ya, kalau mau jadi blogger, ya nggak, itu alat apa aja yang harus disiapkan? Nggak, modalnya Harus ini yang heboh banget nggak sih? Karena banyak PMI canggih gitu, kan kayak juga pengen begini atau bikin gimana begini gitu. ya. Apa aja nih Deki? Kalau dulu sebagai seorang blogger tuh biasanya laptop, terus tempat yang nyaman buat tulis. Kalau buat jadi blogger itu, kalau memang niatnya pengen belajar buat nulis kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang mediumnya udah merambah ke video juga kan. Nah kalau sekarang mungkin handphone itu tuh, handphone apa aja sebenarnya boleh. Misalnya kalau sekarang kan, aku pengen iPhone misalnya, atau pengen HP brand tertentu yang biar ininya bagus. Tapi sebenarnya menurut aku HP apapun tuh bisa buat kita jadi content creator. Jadi nggak mesti handphone yang itulah tahu kan? Nggak mesti HP tertentu, tapi HP yang kita punya juga udah bisa jadi alat kita lah buat jadi content creator. Yang Tapi penting, cukup. Menurut aku sih cukup, karena intinya gimana kitanya mengemas si videonya kayak gitu. Misalnya kita bikin konten 30 detik kayak gitu. Terus tapi hasilnya apa bagus itu nanti kalau
Oh, iya. yang misalnya handphone 1 jutaan atau 2 jutaan gitu. Hasilnya memang nggak sebagus sama HP yang Itu. brand itu kan. 20 juta gitu HP ya. yang brand itu. Cuma memang istilahnya buat kita yang mau belajar itu device apapun tuh sebenarnya bisa jadi bahan lah. Bisa jadi alat kita buat ngonten, mulai ngonten gitu. Yang penting mulai dulu aja sih, kayak misalnya buat PMI yang di Hong Kong mungkin mau mencoba buat kayak oh aku lagi di sini, misalnya kayak dijelasin aja di video kalau mau ke sini gimana, terus ada biayanya kah, ada tiketnya segala macam di sana kayak gitu. Jadi yang paling penting itu kayak kontennya itu juga misalkan tiket itu penting ya dimasukin harga tiketnya. Betul, harga tiket. Terus apa lagi? Transportasi, misalnya orang-orang mau ke sana naik apa, naik bus apa kayak gitu. Dulu tuh aku kontennya lebih malah kayak transportasi sih. Oh, Jadi transportasi. setelah aku jadi blogger, aku mulai konten video itu dari 2020, 2021, 2022 itu kontenku masih seputaran transportasi umum. Jadi kayak misalnya, makanya sempat juga aku kemarin kerja sama salah satu kementerian tetangga Kemenhub. Itu kerja sama Kemenhub buat bikin konten jelajah Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya kemudahan apa sih yang udah pemerintah hadirkan kayak gitu. Kayak misalnya kita mau ke Manado, misal mau ke Likupang bisa ke Manado, terus dari Manado bandara Damri, ada Damri di bandara, terus bisa langsung ke Likupang kayak gitu. Oh, yang kamu cerita waktu itu naik apa ke Palembang naik kereta gitu ya? Palembang juga naik kereta oke, kayak oke, gitu. oke. Terus atau enggak kayak ke istilahnya ke Bali atau enggak kemana yang bisa pakai transportasi umum kayak gitu. Tapi Sam, Labuan Bajo. Labuan Bajo naik iya. angkot enggak? Naik Damri bisa kan? Oh, Dari Damri bisa, ya. dari bandara ke Naik kota. Damri ke Labuan Bajo. Wah. Enggak, maksudnya dari Nggak bandara. sampai kali. Dari bandara ke kota gitu misalnya. Nah, Ada itu Damri boleh, kan. boleh ditonton makanya untuk reels dari Deki ya Sam ya. Tapi Sam, karena saya juga pernah bareng sama Deki ya. Deki ini kalau bikin konten tuh cepet banget loh dan hasilnya tuh bagus. Nah ini pakai apps tertentu nggak sih nih? Iya, itu bisa karena biasa sih sebenarnya. Kalau aku sih editing, ini boleh sebut brand editing. Boleh kan buat tips ya Betul. buat PMI ya. Teman-teman bisa pakai kalau yang buat pemula tuh CapCut. Itu CapCut. gampang banget buat pemula pun bisa karena tinggal masukin video terus belajar cara nge-cut video, belajar masukin lagu tuh bisa di satu aplikasi itu. Oh kalau pakai Yang paling penting gratis nggak? Betul, Nah. itu gratis. Tapi memang dia aplikasi gratis, tapi memang beberapa fitur itu harus bayar. Kayak Beli. misalnya subtitle, nambahin subtitle gitu. Kalau dulu tuh free tapi sekarang udah bayar di aplikasi itu. Tapi kalau menurutku sih oke lah. Waktu itu aku 500.000 per tahun. Oh iya. Jadi maksudnya kalau memang niatnya memang pengen belajar dan pengen sharing informasi, sharing konten gitu, menurutku nggak apa-apa sih. Memang kita Untuk harus punya modal. PMI biasanya mintanya yang gratis semua. Nah, gratisan nggak apa-apa. CapCut juga bisa kok, masih bisa gratisan. Cuma memang fiturnya yang kayak namanya subtitle itu belum bisa kalau yang gratis. Oke. Oke. Nah, kemudian kapan sih momen ketika udah bikin video-video terus jadi cuan itu tuh momennya gimana? Itu ketika pandemi sih biasanya. Oh, pandemi. Pas pandemi. Waktu itu kan masih blogger ya. Terus akhirnya pindah ke video itu ketika pas pandemi itu ditawarin tuh sama salah satu teman blogger juga buat jadi mau nggak konten buat kementerian. Nanti kontennya bentuknya blog dan video waktu itu. Terus dari situlah mencoba, oh ya udah deh aku mencoba buat move ke sosial media buat bikin video, karena biasanya video yang aku bikin tuh video yang ya udah gitu kan, kayak bukan yang video 1 menit terus informatif kayak gitu. Jadinya udah belajar learning by doing aja jadinya. Jadi kayak belajar buat belajar pakai CapCut segala macam. Karena memang dulu kebetulan aku kuliah di jurusan yang mendukung bahasanya. Karena aku dulu kuliah juga belajar ngedit. Karena jurusan gua kan digital communication. Terus belajar ngedit dan kepake jadi ilmu pas kuliahnya. Gitu. Kebetulan maksudnya nggak terlalu susah buat memulai. Tapi teman-teman waktu itu juga banyak yang baru mulai melek buat ngedit juga. Jadi kayak memang nggak ada waktu yang tepat buat mulai, tapi ya udah semulainya aja. Maksudnya kayak kalau kalian mau mencoba buat memulai ya coba mulai. Oke. Nggak ada waktu telat buat memulai lah bahasa istilahnya. Tapi apa sih yang Never too membedakan late to try. never too late to try. Tapi Betul. apa yang membedakan konten kamu sama konten travel lainnya, Deki? Kalau aku sendiri sih kontenku biasanya sekarang lagi berfokus di Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara. Jadi makanya mostly travel aku tuh di Asia Tenggara, dan gimana caranya buat aku tuh suka sharing sama teman-teman gimana sih caranya biar kalian juga bisa loh. Misalnya keluar negeri itu sebenarnya bukan hal yang mahal banget gitu, tapi kalau kalian tahu caranya, kalau kalian tahu
tipsnya itu bisa kok murah jadinya. Kayak mungkin biasa aku share tiket murah. Aku share gimana caranya mengunjungi satu destinasi tapi budgetnya misal 2 juta, 3 juta kayak gitu. Jadi misalnya selain destinasi yang budget friendly gitu, aku juga bisa share destinasi yang orang jarang kunjungin biasanya. Justru itu yang lebih menarik sih biasanya. Yang kalau misal orang ke Singapura biasa ke Singapura, atau ke Malaysia biasa ke Malaysia, ke Kuala Lumpur aja gitu. Tapi ternyata di Malaysia tuh ada yang lebih keren selain Kuala Lumpur loh, yang juga tiketnya murah atau nggak kayak biaya di sana juga murah kayak gitu. Pokoknya yang anti mainstream ya, yang mungkin nggak didapetin dari konten-konten traveler lainnya gitu sih Sam. Ternyata. Mas Deki, saya mau nanya, mungkin masih ada waktu nggak nih kita? Masih ya. Setiap kali jadi travel broker ini, ya, apakah setiap kali itu dapat gratis tiketnya? Nah, itu tuh sebenarnya goals aku ketika awal memulai. Bisa nggak ya aku traveling for free? Itu tuh goals yang ketika aku memulai buat jadi travel, yaudah aku mau jadi content creator gitu. Itu goals yang sebenarnya akhirnya aku udah dapetin mulai tahun lalu deh kayaknya. Jadi mulai tahun lalu tuh aku udah mulai kerjasama sama beberapa tourism board dari beberapa negara, misalnya Malaysia, Philippines, Korea, segala macam, dan akhirnya tuh terwujud bisa dapetin kesempatan buat jalan-jalan gratis lah bahasanya. Dan bolak-balik lagi Sam. Dan bolak-balik, alhamdulillah. Tinggal ya. Hongkong nih yang belum ya Sam Tinggal ya. Hongkong nih aku belum pernah nih. Contact Hong Kong Tourism Board. Belum ada kesempatan nih buat ke Hong Kong makanya. You should contact Hong Kong Tourism Board. Mereka banyak dananya. Wih. Ya, dan Boleh dong dikenalin ya Sam Boleh ya. dikenalin nih. ya. Maybe RTHK can help ya to introduce to Hong Kong, promote Hong Kong ya nggak, itu sangat Betul, penting, karena Hong Kong tuh destinasi menarik buat orang-orang Indonesia. Karena visa free kan. That's right. Karena visa Yes. free dan mudah buat diakses juga. Belanjanya juga Yes. oke Dan banget. Hong Kong resident juga ya ke Indonesia itu juga visa free sekarang. Oh, oke. Hong Kong resident can go to Indonesia, no need to visa now, visa free. Oke, jadi itu tadi ya Sam ya, tips-tips yang bisa dikasih sama Deki, karena ternyata bisa loh punya pekerjaan impian kayak Deki ya. Kerjanya jalan-jalan mulu, ke luar Iya. negeri dibayarin lagi, siapa sih yang nggak pengen kayak gitu. Kalau aku sih selalu Saya bilang juga gini, mau. sekarang bilangnya kayak kerjanya apa? Kerjanya jalan-jalan. Tuh kan, Tapi jalan-jalannya kerja. Iya. Kerja jalan-jalannya kerja. coba tuh. Saya juga mau belajar. Ya, nggak telat Boleh, dong boleh. buat saya dong Nggak ada belajar. yang telat, Nah, nggak ada yang telat. Nah, never too late. Never too late to try. Jadi boleh di follow dulu ya Sam ya, kalau mau Mungkin nyontek. nanti saya minta nomor teleponnya dong ya. Oh Boleh. boleh. Tapi bisa ini dulu, bisa follow IG-nya ya, di mana nih Deki? Di @deki3_id. Oke, selain di IG lebih banyak di IG tapi ya. Itu di Instagram dan di TikTok sama username. Oh, di Instagram Aku dan dua-duanya juga sih di sekarang TikTok. lagi di Instagram sama Lagi TikTok. dua-duanya. Oke, jadi yang mau nyontek nih konsepnya, boleh ngelihat konsepnya Mas Deki dulu ya, yang mau belajar ya. Sam nih kan karena nggak ada yang telat, jadi boleh kita contek dulu, boleh dong ya? Boleh Tuh, banget. boleh Nyontek, banget untuk nyontek, jadi nyontek. inspirasi. Boleh di follow dulu, nanti boleh kalau mau nanya-nanya. Oh. Aku biasa buka sesi ini sih, kayak misal di IG story ntar biasa ada buat kayak yang mau nanya-nanya silakan kayak gitu. Oke. Mantap. Jadi Oke. kalau misalkan waktunya nggak cukup di sini karena terbatas, bisa dipantengin terus di IG-nya Deki3_id karena bisa langsung nanya. Apalagi nih Mbak PMI kan ada banyak banget nih yang mau bikin video, bentar lagi mau Christmas loh, pasti cantik banget. Tuh cakep Hongkong. buat Hongkong pasti. Iya. Udah terbuka nih Oke. orangnya. Oke, Mas Deki terima kasih banyak untuk inspirasinya, sukses terus Sama-sama. untuk Mas Deki. Nanti kita lihat ya apakah kedepannya ada konten nih Mas Deki bersama Sam ya. Betul. Iya. Siapa tahu kan ada kesempatan ke Hong Kong, nanti kita bisa ketemu bareng. Siap. Oke, Oke. terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Aku Wah, mau seru. nungguin nih. Aku mau nungguin konten dari Sam karena Sam mau bikin konten.
travel. Karena Sam tiap hari di Hong Kong loh, masa nggak mau bikin konten travel sih? Iya, Kan cantik waktunya banget. yang nggak Iya sih ada. bener ya, Ya. bener ya. Karena Saya tiap kali kalau makan aja, halo teman-teman semua, saya berada di restoran ini, ya nggak makan enak oh iya sekali. ya. heeh. Aduh, ya deh. Tapi pokoknya nanti semoga informasinya bisa bermanfaat. Nanti kita semua ke depannya bisa menjadi travel blogger semua ya. Oke, very good. Ada info Ya, apa lagi, di- Sam? Iya, di Hong Kong ini ada acara musik ya dan seni ya, Glockenspiel, Iya. Glockenflap ya 2024. Ini apa tuh? adanya di Central Harbourfront ya. Kemarin kita diadakan di Wan Chai Harbourfront, tapi ini sekarang Indonesia Week ya di Harbour Waterfront. Ini sekarang di Central Harbourfront ya. Glockenspiel 2024 itu acara musik dan seni ya, musik festival ya. Itu dari mancanegara ya, dari seluruh dunia mengadakan musik. Jadi kayak jazz festival kali di Indonesia. Oh, oke. Ya, berbasis Hong Kong dan wilayah-wilayah dari lain-lain di Asia ya. Itu sangat besar ya. Sangat heboh. Ya, teman-teman semua atau pengunjung-pengunjung dari Indonesia bisa ke musik sini ya. Iya. Ke event ini ya. Jadi indah banget sih di- membayangkannya ya, dengan kota-kotanya yang lagi cantik-cantiknya dengan berbagai lampu-lampu, kemudian bisa mendengarkan musik dari di Central Harbourfront. Terakhir nih saya mau bacain feedback lagi dari Run of B, program yang selalu ditunggu setiap minggu katanya. Sama ada juga dari Data Faugo Stefanus yang bilang mantap. Oke, makasih. Oh, ada juga dari Hadi Sepuh yang bilang mantap juga. Katanya mantap-mantap. Terima kasih ya. Ditunggu mantap-mantapnya terus. Berhubung karena kita punya waktu terbatas, jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk men-subscribe Iya. dan di-sharing acara Halo Jakarta. Sebanyak-banyaknya. Dan ditunggu Betul. terus untuk komen-komennya ya. Ya, komen yang paling penting komen. Iya. Ya, aduh Sekar hari ini cantik gitu ya. Kapan diajak makan mie gondang gia? Karena kemarin belum sempet. Itu kode banget ya. Oke, ditunggu ya Sam ya. Tapi kalau diajak makan mie gondang dia dibales dong WA-nya. Iya, iya. Baik, Oke. pendengar terima kasih sudah bersama kami di Halo Jakarta Halo Hongkong. Berjumpa kembali di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Bye. One fun day on a Sunday afternoon. Just can't wait to get out of my room to see the trees and watch the flowers bloom. Better be quick, 'cause the rain might come soon. One fun day on a Sunday afternoon. I stroll my way along the avenue and wave my hand to my lovely friendly neighbors. Aren't they sweet? Don't you just love to meet and greet? Tie up your shoes, hang up that hat, bring drinks and snacks, and put them all inside your bag and wrap them tight. And don't forget the green umbrella. One fun day on a Sunday afternoon. I'm so glad I get out of my room to see the trees and watch the flowers bloom. Better be quick, 'cause the rain might come soon. Tie up your shoes, hang up that hat, bring rings and snacks, and put them all inside your bag and wrap them tight. And don't forget the green umbrella. One fun day on a Sunday afternoon. I'm so glad to get out of my room to see the trees and watch the flowers bloom. Better be quick, 'cause the rain might come soon. Tie up your shoes, hang up that hat, bring drinks and snacks,
and put them all inside your bag and wrap them tight. And don't forget the green umbrella. One fine day on a Sunday afternoon, I stroll my way along the avenue and wave my hand to my lovely friendly neighbors on that lovely Sunday afternoon. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.